Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa, pihak Kereta Api Indonesia merilis sederet aturan baru syarat naik kereta mulai tanggal 17 Juli besok. Peraturan baru tersebut merujuk pada surat edaran Kemenhub yang dibuat berdasarkan kondisi perkembangan COVID-19 di dalam negeri. Untuk informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama rekan Nisrina Kirana langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Nisrina, apa saja syarat baru naik kereta api? Zakia dan juga pemirsa, betul memang dari pihak PT KAI Daob 1 atau PT KAI ini telah merilis sejumlah aturan baru terkait dengan syarat naik kereta api, di mana syarat baru tersebut ini mengikuti terkait dengan surat edaran Kemenhub nomor 72 tahun 2022 yang memang dibuat mengikuti perkembangan situasi COVID-19 di tanah air yang saat ini tengah menunjukkan angka peningkatan. Adapun terkait dengan syarat baru tersebut, diantaranya yang pertama bagi calon penumpang yang sudah vaksin booster COVID-19 ini tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes negatif COVID-19. Sementara bagi calon penumpang yang baru vaksin kedua, ini harus atau wajib menyertakan hasil tes negatif COVID-19, baik itu melalui tes PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam ataupun antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam. Kemudian bagi calon penumpang yang baru vaksin dosis pertama, ini wajib untuk menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 melalui hasil tes PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Selain itu, bagi calon penumpang yang belum divaksin karena alasan kesehatan, wajib untuk menyertakan keterangan dari pihak rumah sakit dan juga hasil tes negatif COVID-19 melalui tes PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Sementara bagi calon penumpang dengan usia 6 sampai dengan 17 tahun yang sudah vaksin COVID-19 dosis kedua, tidak diwajibkan untuk menyertakan hasil tes negatif COVID-19. Sementara yang baru vaksin dosis pertama, wajib menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 melalui tes PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Nah, sementara bagi anak usia di bawah 6 tahun, ini memang tidak diwajibkan untuk mengikuti tes kesehatan, namun tetap harus didampingi oleh calon penumpang yang telah memenuhi terkait dengan syarat perjalanan tersebut. Selain itu, ada juga peraturan bahwa para calon penumpang ini tetap harus memperhatikan terkait dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker 3 lapis, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan secara berkala, dan juga harus mematuhi aturan bahwa sampai dengan saat ini para calon penumpang tidak diizinkan untuk berbicara ataupun berinteraksi dengan penumpang lainnya ataupun berbicara melalui telepon genggam selama dalam perjalanan. Dan begitulah terkait dengan aturan-aturan baru yang perlu diperhatikan oleh calon penumpang, terutama yang akan berangkat pada tanggal 17 Juli besok dan seterusnya terkait dengan aturan baru kereta api tersebut. Zakia. Ya, Nisrina, apa langkah dari PT KAI untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam melengkapi vaksinasi booster bagi masyarakat? Zakia, seiring dengan adanya aturan baru yang memang mewajibkan para calon penumpang ini sebaiknya sudah booster dan bagi yang belum booster memang harus menyertakan hasil tes negatif COVID-19 sehingga dari pihak PT KAI juga telah menyediakan adanya gerai vaksinasi COVID-19 di sejumlah stasiun, salah satunya ada di Stasiun Pasar Senen tempat kami melaporkan saat ini, di mana untuk gerai vaksinasi tersebut dibuka setiap harinya mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan tidak hanya diperuntukkan bagi calon penumpang namun juga masyarakat. Hanya nanti tinggal datang ke stasiun, kemudian membawa KTP ataupun kartu keluarga bagi yang di bawah usia 17 tahun. Dan untuk jenis vaksin yang digunakan adalah Pfizer dan juga Sinovac. Selain itu juga berdasarkan pantauan kami dengan adanya gerai vaksinasi tersebut sangat amat dimanfaatkan oleh para calon penumpang. Karena memang sangat dimudahkan dengan adanya gerai vaksinasi tersebut. Dan untuk hari ini saja, tadi hingga pukul 9 sudah ada lebih dari 25 orang yang telah menggunakan fasilitas gerai vaksinasi tersebut untuk bisa mendapatkan vaksinasi booster di Stasiun Pasar Senen ini. Dan selain adanya gerai vaksinasi, di Stasiun Pasar Senen juga disediakan adanya layanan tes antigen. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh para calon penumpang, dibuka dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk harga layanan tes antigen tersebut adalah Rp35.000. Syaratnya hanya tinggal membawa bukti transaksi tiket, kemudian juga membawa kartu identitas diri, dan nantinya dapat digunakan untuk syarat perjalanan dengan masa berlaku 1 kali 24 jam. Namun
tentu bagi para calon penumpang yang akan antigen di hari yang sama dengan hari keberangkatan diharapkan untuk dapat mengatur waktu agar nantinya tidak ketinggalan kereta, mengingat untuk antigen ini membutuhkan waktu lebih. Dan selain itu juga terkait dengan vaksinasi booster ini diharapkan juga untuk calon penumpang tidak melakukan vaksinasi booster di hari yang sama dengan hari keberangkatan, dan tentu ini dapat mengatur waktu keberangkatan dengan baik agar nantinya perjalanan bisa berlangsung dengan aman dan juga nyaman. Zakia. Ya, Nisrina, terkait dengan aturan baru ini seperti apa respon dari para penumpang? Zakia, tadi kami memang sempat menanyakan kepada para penumpang terkait dengan aturan baru tersebut. Mayoritas memang belum mengetahui terkait dengan adanya aturan baru yang mewajibkan memang untuk para calon penumpang yang belum divaksin booster ini harus menyatakan hasil tes negatif COVID-19. Namun meskipun informasi tersebut memang belum masih diketahui oleh para calon penumpang, namun para calon penumpang ini menyambut baik dengan adanya aturan baru tersebut. Karena dengan adanya aturan baru dan didukung juga dengan adanya fasilitas gerai vaksinasi, ini tentu sangat memudahkan oleh para calon penumpang tersebut. Dan saat itu juga para calon penumpang menilai dengan adanya aturan baru ini dapat mendorong masyarakat ataupun calon penumpang yang belum vaksinasi ini untuk segera mendapatkan vaksinasi agar nantinya kita semakin imun dalam menghadapi gelombang COVID-19. Zakia. Baik, Nisrina Kirana, terima kasih atas laporan Anda. Dan